dalam pusaran kasus dugaan pemerasan, pengancaman dan TPPU yang menjerat terdakwa Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki, tim kuasa hukum mencoba menyeret Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ke meja hijau. Namun, praktisi hukum sekaligus mantan Irjen Pol, Ricky Sitohang hadir dengan 5 logika hukum tajam yang membongkar taktik ini. Ya, seperti diketahui, Nikita Mirzani meminta BPOM hadir menjadi saksi ahli di persidangannya melawan Reza Gladys. Namun BPOM menolak dengan tegas permintaan tersebut karena alasan satu dan lain hal. Nikita Mirzani kemudian berkoar bahwa BPOM tak netral dan Nikita Mirzani berniat untuk melakukan upaya hukum terhadap BPOM. Sementara menurut Ricky Sitohang, permintaan sepihak dari terdakwa atau kuasa hukum seperti Nikita Mirzani memang wajib ditolak BPOM demi menjaga integritas prosedural. Ya, penolakan tersebut dinilai sebagai bentuk kepatuhan hukum, bukan bentuk keberpihakan. Untuk mengetahui beberapa logika hukum Ricky Sitohang terkait itu semua secara utuh dan menyeluruh, maka inilah 5 logika hukum Ricky Sitohang terkait dinding hukum BPOM yang gugurkan taktik Nikita Mirzani versi Cumi Top 5. Ricky Sitohang menyebut BPOM harus diutus lembaga agar keterangan ahli sah dan tak terkontaminasi agenda pribadi Nikita Mirzani. Ya, BPOM adalah lembaga negara yang mengeluarkan keterangan ahli atas nama undang-undang. Agar keterangan ahli tersebut diakui sah dan memiliki kekuatan hukum di persidangan, BPOM harus dipanggil atau diutus secara resmi oleh lembaga penegak hukum yang berwenang, seperti hakim atau jaksa penuntut umum. Jika BPOM menerima permintaan langsung dari Nikmir sebagai terdakwa, ada risiko besar. Keterangan yang diberikan BPOM akan dianggap terkontaminasi agenda pribadi pihak yang berkepentingan. Namanya BPOM itu adalah lembaga negara. Dia harus menceritakan situasi kondisi yang diminta oleh siapapun atas nama negara. Karena yang berbicara itu undang-undang. Kalau seandainya meminta untuk menjelaskan suatu komposisi daripada skincare kah, obat atau makanan dan minuman yang dibawa naungan daripada BPOM, agar ini layak atau tidak untuk diberikan izin edar, stiker izin edar, itu yang minta itu adalah lembaga juga, atas nama lembaga. Untuk kepentingan apa? Bukan untuk kepentingan perorangan, tapi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Itu merupakan publikasi ke seluruh rakyat Indonesia bahwa ini loh etika prosedur yang benar loh. Sekali lagi saya katakan yang minta adalah lembaga negara. Siapapun nggak bisa. Jaksa diminta hadir untuk saksi seorang terdakwakah dia seorang saksi, nggak bisa perorangan. Tapi kalau lembaga yang minta, wajib hukumnya. Yang tadi kan sudah saya cerita tadi. Hakim minta kepada penyidik polisian kau hadir, wajib hukum dia hadir. Karena hakim itu meminta itu atas perintah undang-undang. Ini ya, tolong ya supaya kita jernih berpikir gitu loh, ya. Sebagaimana diketahui, setelah BPOM menolak permintaan Nikita Mirzani, kuasa hukum Nikita Mirzani menyatakan bahwa kedudukannya setara dengan hakim maupun jaksa penuntut umum. Sementara menurut Ricky Sitohang tentu dalam aturan hukum kewenangan mereka berbeda. Memang kita setara, saya kan lawyers juga, tapi saya nggak bisa, kita setara sebanding dalam aturan hukum, tapi mereka punya kewenangan. 3 pilar itu punya kewenangan. Ya. Ada kewenangan yang melekat diatur oleh undang-undang kepada penyidik, kepolisian, JPU dan hakim, nggak sama dengan lawyers. Tolong ini kita pahami bersama. Saya ini lawyers gitu loh. Tapi saya tahu etika prosedurnya. Ricky Sitohang menyebut BPOM wajib tolak permintaan demi jaga prosedur resmi lembaga negara. Ricky Sitohang menegaskan, BPOM wajib menolak permintaan pemanggilan dari pihak Nikita Mirzani. Mengapa? Alasannya sangat mendasar, di mana BPOM adalah lembaga negara yang terikat pada prosedur resmi.
seorang terdakwa atau kuasa hukum tidak dapat seenaknya meminta lembaga negara hadir sebagai saksi ahli. Jika BPOM melayani permintaan sepihak dari Nikita Mirzani, mereka justru akan melanggar prosedur resmi mereka sendiri. Tindakan itu akan membuat keterangan ahli BPOM berpotensi cacat hukum dan tidak sah di mata pengadilan. Tidak netral, karena kan kalau seandainya dia lakukan nih, BPOM sebagai lembaga negara melanggar etika prosedur. Udah melanggar etika prosedur nggak boleh. Ya mungkin ya, makanya saya bilang harusnya kuasa hukumnya itu paham hukum. Saya sudah ikuti juga. Kan kuasa hukumnya mengatakan bahwa saya juga para penegak hukum karena saya yang setara dengan aparat penegak hukum. Jangan salah, lawyers memang aparat penegak hukum, tapi bukan pemutus. Ricky Sitohang menyebut BPOM netral, tak berpihak ke Nikita Mirzani maupun Reza Gladys. Ya, di tengah konflik sengit antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys, muncul tudingan miring bahwa BPOM telah berpihak. Namun, Ricky Sitohang dengan tegas membantah tudingan tersebut. Ricky Sitohang menyebut BPOM telah bersikap netral secara hukum. Netralitas ini terbukti melalui sikap BPOM yang menolak permintaan pemanggilan dari pihak Nikita Mirzani. Jika BPOM melayani Nikita Mirzani, mereka akan melanggar prosedur. Begitu pula sebaliknya, jika ada permintaan sepihak dari Reza Gladys, BPOM juga wajib menolak. Dengan mempertahankan dinding hukum proseduralnya, BPOM menunjukkan bahwa mereka bukan anak emas siapapun. Mereka tidak berpihak pada Nikita Mirzani, tidak juga memihak Reza Gladys. Bukan berarti pihak BPOM itu satu menganak emaskan, satu menganak kiri, kan nggak ada. Ini hanya karena berbicara tentang masalah undang-undang. Jadi saya luruskan supaya ini edukasi pada masyarakat, jangan misperception. Saya kadang-kadang ngomong kayak gini, saya sudah tahu tuh namanya media kan ya, fans-fans butuh tuh ya. Nanti dibilang bapak ini kemarin ngomongnya tempe, sekarang kacang goreng kan ya. Tapi itu biasa dalam mekanisme, tapi saya tetap memberikan edukasi. Karena apa? Kalau nggak saya berikan edukasi, nanti saya itu kan menyimpangkan akidah hukum yang ada. Maka berkali-kali saya katakan, tolong fansnya itu kau betul-betul jangan fans buta, salah pun kau belain. Kalau benar harus kau tegakkan. Suatu ketika nih kita pada saat dia komposisi yang perlu perlindungan, contoh masalah penangguhan penahanan, saya bela dia. Saya bilang sebagai seorang wanita, sebagai ibu rumah tangga, dia memohon perlindungan hukum, memohon untuk ditangguhkan penahanannya karena dia punya tanggungan, itu sah-sah saja dan saya amini. Tapi kalau pada saat yang nggak pas, saya juga katakan nggak pas. Sama dengan Reza juga, pada saat nggak pas saya katakan nggak pas. Tapi kalau dia benar ya benar gitu loh. Jadi marilah kita berpikir lurus, jernih, siapapun yang ada di belakang. Kasihan kalau sananya nih kita dimasukkan kepada komposisi itu seolah-olah bahwa dia benar, padahal menjerumuskan namanya. Jadi fans itu jangan justru menjerumuskan. Kalau mau betul-betul menguatkan dia, kuatkanlah dalam hal kebenaran. Ya doalah agar semuanya bisa selesai dengan baik. Ricky Sitohang menyebut peran BPOM nol besar di kasus pemerasan Nikita Mirzani. Ya, menurutnya, dalam konteks dakwaan utama, peran BPOM adalah nol besar. Mengapa Ricky Sitohang berkata demikian? Substansi kasus pidana yang menjerat Nikita Mirzani adalah pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kasus ini berpusat pada dugaan ancaman dan transaksi uang ilegal. Ricky Sitohang menegaskan, upaya Nikita Mirzani untuk membahas izin edar atau kualitas skincare melalui BPOM adalah strategi pengalihan isu yang tidak relevan. Di mata hukum, perkara pemerasan tidak akan hilang hanya karena sebuah produk memiliki izin edar
atau sebaliknya. Pengadilan harus fokus membuktikan apakah unsur-unsur pemerasan dan TPPU terpenuhi. Jadi terus bergulir ya masalah sidang Nikita Mirzani ini ya. Yang perlu kita cermati di sini ya. Kenapa sampai BPOM itu menolak untuk menjadi saksi ahli di sini? Saya kutip satu dulu substansinya ya. Yang jadi substansi permasalahan di sini dalam persidangan itu kan bukan masalah skincare. Ini adalah masalah dugaan pemerasan ya, dari Nikita terhadap si Reza Gladys. Jadi apa relevansinya masuk ke BPOM? Nanti BPOM mau menceritakan apa nanti dia? Kan di dalam dakwaan itu kan udah jelas 369 Yunto 55 ya. Kemudian dikaitkan juga dengan TPPU, kan nggak ada relevansinya dengan masalah skincare. Ricky Sitohang menyebut kehadiran BPOM di BAP agar benang merah ditemukan. Ya, Ricky Sitohang menjelaskan logika di balik keterlibatan BPOM dalam fase penyidikan kasus Nikita Mirzani. Jika BPOM sempat hadir di berita acara pemeriksaan BAP oleh polisi, tujuannya bukan untuk menentukan salah atau benar, melainkan murni untuk mencari benang merah. Kehadiran BPOM di BAP berfungsi untuk mendapatkan keterangan teknis. Apakah ada hubungan kausalitas antara dugaan kualitas produk dengan motif kejahatan? Apakah produk bermasalah secara hukum yang memicu sengketa, yang kemudian berujung pada dugaan pemerasan? Ya, ini adalah logika penyidikan yang penting. Namun, Ricky Sitohang mengingatkan, setelah benang merah ditemukan dan kasus naik ke pengadilan, fokus harus kembali pada pembuktian delik pidana utama yaitu pemerasan dan TPPU. Di fase sidang, peran BPOM sudah selesai, karena misi polisi untuk menemukan benang merah telah tuntas. Kalau itu tidak penting ya, kalau ada yang bilang itu tidak penting, seharusnya dari awal proses penyidikan di tingkat kepolisian sampai kejaksaan itu langsung dibuang aja itu dokumennya gitu loh. Nggak usah diikutkan sampai ke pengadilan, kira-kira begitu. Kalau dianggap tidak penting, ya kan. Tapi karena itu sampai ke penyidikan, sampai kejaksaan, harusnya itu dihadirkan. Artinya apa? Artinya itu penting. Karena dikhawatirkan dari BAP yang dihadirkan itu, BAP-nya ahli BPOM yang dihadirkan itu, ya, dikhawatirkan menjadi bahan pertimbangan oleh hakim. Ya, kalau pertimbangannya hakim ternyata berpotensi merugikan terdakwa, ini kan merugikan terdakwa ketika ahli BPOM tersebut tidak dihadirkan. Jadi kita tidak sempat melakukan cross examination atau pembuktian silang terhadap ahli BPOM yang telah diperiksa oleh penyidik di tingkat kepolisian maupun kejaksaan, begitu loh. BPOM ada di BAP atas nama lembaga. Saya berkali-kali dia bilang atas nama lembaga. Yang minta BAP itu siapa? Kan kepolisian. Itu kan lembaga yang minta, tidak bisa perorangan. Dan di BAP juga, itu komposisinya tentang apa? Kan itu, pasti tentang bagaimana komposisi tugas pokok fungsi BPOM dalam mencermati ini. Karena ini kan dibawa-bawa dalam berita acara pemeriksaan. Nah, tentu dari pihak penyidik mau pengen mencari benang merahnya, ada nggak hubungannya ke sana? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.